Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kedatangan Kaisar King, Luo Feng juga mengamati Kaisar King. Di medan yang dibentuk oleh menara bintang, dia bisa merasakan ujung yang terkandung dalam diri Kaisar King. Bahkan, sungai darahku yang tak berujung tidak yakin apakah itu bisa menghentikan ujung yang mengerikan ini. Dia layak menjadi satu-satunya alam pamungkas Raja Dewa di benua asal saat ini. Luo Feng berpikir dalam hati. Itu karena baik pendiri kedua negara maupun pendiri wilayah Kutub Timur tidak berasal dari era ini. Kaisar King hanya menatap Luo Feng dan sama sekali tidak peduli dengan binatang sektor dunia. Itu karena untuk berteleportasi dari dunia asal, ambang batas minimumnya adalah bentuk kehidupan alam pamungkas. Awalnya aku mengira bahwa hanya penguasa 10.000 alam dan aku yang akan lahir di era benua asal kita ini. Mata Kaisar King menyala-nyala. Siapa yang mengira bahwa setelah benua asal secara bertahap memasuki tahap akhir, penguasa galaksi telah lahir? Hahaha, ini benar-benar keajaiban. Ini benar-benar berita bagus, kata Kaisar King. Berasal dari benua asal yang sama, mereka jelas merupakan teman yang paling cocok dalam hidup dan mati, karena saat bepergian di dunia luar, memiliki teman yang dapat dipercaya sangatlah langka. Jika kau tidak keberatan, aku akan memanggilmu Saudara Yine, kata Kaisar King yang menatap Luo Feng sambil tersenyum. Tentu saja, jawab Luo Feng. Apa yang terjadi pada Kaisar Yuan adalah kesalahannya sendiri. Dia serakah dan telah melahap ratusan juta makhluk hidup berkali-kali, menyebabkan banyak masalah. Sampah seperti ini hanya dapat menyebabkan masalah. Menurut temperamenku, bunuh saja mereka. Namun, aturan keluarga kerajaan kuno Yanfeng ditetapkan oleh para leluhur, dan aku tidak dapat mengubahnya, kata Kaisar King yang tampak tidak peduli. Luo Feng sedikit terkejut saat mendengar ini. Para leluhur toleran dan merasa bahwa ada banyak jalan dan tidak perlu terlalu membatasi. Kaisar King menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan saja, aku di sini hari ini untuk mengundangmu, Saudara Galaksi, untuk meninggalkan benua asal. Kemudian kita akan bergabung untuk menjelajahi dunia bersama, kata Kaisar King. Mengundangku untuk bergabung? Luo Feng sedikit terkejut. Saat kau berada di luar sana, ada bahaya di mana-mana. Kaisar King menatap Luo Feng. Ras asing tidak bisa dipercaya dan bisa mengkhianatimu kapan saja. Kau dan aku sama-sama dari benua asal ini. Bahkan di era benua asal berikutnya, klon kita masih akan tetap tinggal di benua asal. Kita akan bersama selama bertahun-tahun. Jadi tentu saja kita yang paling bisa dipercaya. Seperti leluhur Yanfeng dan Guntur, mereka telah bersama selama bertahun-tahun dalam hidup dan mati. Mereka telah mencapai hari ini karena saling mendukung. Aku benar-benar membutuhkan pendamping yang dapat dipercaya dan cukup kuat, kata Kaisar King sambil memandang Luo Feng. Tapi ku dengar teleportasi akan membawamu ke tempat yang berbeda setelah meninggalkan benua asal. Mungkinkah aku bisa bergabung denganmu, kata Luo Feng. Saya memiliki koordinat ruang hunyuan yang dapat mengunci tujuan. Saya dapat mengirim klon untuk berteleportasi bersama Anda, dan kemudian saya dapat berteleportasi ke dunia tempat saya berada. Pertama kali saya berteleportasi, dunia inilah yang telah berakar. Setelah jangka waktu yang lama, ini dapat dianggap sebagai fondasi. Jika Anda bergabung denganku, permulaannya akan jauh lebih lancar, kata Kaisar King. Luo Feng cukup tersentuh setelah mendengar ini.
Namun, aku bahkan bukan makhluk hidup yang paling sempurna, belum memenuhi syarat untuk meninggalkan benua asal. Benua asal terlalu kecil untukmu dan aku, Kaisar King membujuk dengan antusias. Di luar dunia asal, ada banyak orang kuat dari dunia asal lain, serta orang-orang kuat dari miliaran dunia. Kalau begitu, disinilah kita harus pergi. Luo Feng berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku sedang berlatih teknik rahasia sekarang. Tunggu sampai teknik rahasia ini selesai, lalu kita pergi ke luar benua asal. Berlatih teknik rahasia? Kaisar King bertanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 1000 abad, jawab Luo Feng. Luo Feng memperoleh 3 jenis bahan biologis garis keturunan Hunyuan Pamungkas, dan tentu saja ingin mendorong bentuk kehidupan dunia ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Luo Feng menguasainya, tubuh fisiknya diharapkan sebanding dengan Raja Dewa. Itu hanya sekitar 1000 tahun. Kaisar King tertawa saat mendengarnya. Jangan terburu-buru, saudara Yine. Berlatihlah dengan giat dan sempurnakan metode rahasiamu. Lalu, mari kita pergi berangkat bersama. Luo Feng mengangguk. Berdasarkan informasi yang dia ketahui tentang Kaisar King dan kontak-kontaknya saat ini, Kaisar King cocok menjadi pendamping. Yang terpenting adalah kedua belah pihak berasal dari benua asal yang sama. Jika kamu tidak keberatan, saudara Yine, mari kita berlatih tanding. Kaisar King menatap Luo Feng. Jika kita bertarung, kita juga bisa menunjukkannya kepada berbagai kekuatan di benua asal, sehingga mereka tidak akan pernah berani bermusuhan denganmu lagi. Berlatih tanding? Itu hebat. Luo Feng juga menantikannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke luar benua, ke lautan semesta. Dengan begitu, tidak akan ada orang tak bersalah yang terkena dampaknya, kata Kaisar King. Luo Feng mengangguk. Mereka pergi satu demi satu, dan mereka melintasi jarak yang tak berujung, dan tiba di lautan alam semesta di luar tanah benua asal. Lautan semesta yang luas ini dekat dengan benua asal, tidak memiliki makhluk hidup. Silakan, kata Kaisar King sambil tersenyum. Dia telah mengalami banyak pertempuran dan bertemu banyak orang kuat dari banyak dunia saat dia berada di luar sana. Di bawah batasan kekuatan benua asal, Kaisar King secara alami tidak memiliki tekanan sama sekali. Dia hanya ingin tahu seperti apa kekuatan calon pendampingnya sekarang, dan dia hanya berharap agar pendampingnya itu menjadi sekuat mungkin. Luo Feng berdiri di sana. Hati-hati, Luo Feng penuh dengan semangat juang. Ini adalah lawan yang langka. Begitu dia memikirkannya, dia berubah menjadi sungai darah tak berujung. Dalam sekejap, sungai darah itu bergulung dan menyebar ke area tak berujung dan luas. Sungai darah itu meliputi suatu area dan menjadi dunia tersendiri. Panjang dan lebar sungai darah itu tidak ada habisnya. Merusak. Kaisar King berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi serangkaian cahaya pedang yang mengerikan menyambar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Cahaya pedang ini dipadatkan hingga ekstrim, memotong semua rintangan dan bahkan aturan operasi. Meskipun sungai darah Luo Feng yang tak berujung itu tebal dan setiap alirannya seperti dunia, ia tetap terputus oleh cahaya pedang ini. 19 cahaya pedang membelah segalanya, bahkan membelah rintangan dunia sungai darah dan membelah lautan semesta di sekitarnya. Boom! Lautan semesta terpotong menjadi jurang hampa dan ada retakan panjang di dinding membran dunia asal. Kekuatan 19 cahaya pedang yang mengerikan itu terungkap dan dipamerkan secara terang-terangan, yang langsung membuat khawatir setiap Raja Dewa di benua asal. Ini, kekuatan ini! Setiap Raja Dewa di benua asal merasakan bahwa kekuatan yang membuat mereka gemetar ketakutan dan dapat dengan mudah memusnahkan mereka telah meletus di ujung benua, di lautan kosmik tertentu. Segera mereka mencoba memata-matai satu persatu. Para Raja Dewa yang kuat dapat menggunakan metode rahasia untuk mengawasi dari jauh. Para Raja Dewa yang lemah perlu mengandalkan gambar yang dimata-matai oleh Balai Serikat Yan Feng dan Kamar Dagang Guntur.
penguasa galaksi dan Kaisar Qing bertarung. Apakah Kaisar Qing membela negara kuno Yanfeng dan ingin membalas dendam untuk Kaisar Yuan? Semua kekuatan menjadi bersemangat. Kaisar Qing telah mengambil tindakan. Kaisar Yan, Kaisar Kong, Kaisar Wu, dan kaisar lainnya sangat gembira. Mereka sangat percaya pada Kaisar Qing. Kaisar Qing sebelumnya berkata bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap penguasa galaksi. Jadi mengapa dia sekarang mengambil tindakan? Gumam Kaisar Wu sambil menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Luo Feng, di antara banyak raja dewa yang menonton, ada juga Zhuge Zhange. Zhuge Zhange telah lama mengetahui identitas orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas. Kekuatan Luo Feng mampu mengalahkan 8 kaisar. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa melawan Kaisar Qing. Meskipun Zhuge Zhange sedikit gugup, dia masih percaya pada muridnya. Muridnya sangat berbakat, bahkan lebih baik dari Kaisar Qing dan penguasa 10.000 alam. Di lautan kosmik dekat daratan, Luo Feng secara alami dapat merasakan mata-mata dari jarak jauh dari sejumlah besar raja dewa, dan dia juga mengerti apa yang sedang dilakukan Kaisar Qing. Dia ingin membuat kegaduhan yang lebih besar dan membiarkan semua kekuatan benar-benar memahami kekuatan penguasa galaksi. Jika kamu punya kekuatan, kamu harus membiarkan mereka melihatnya. Ketika mereka melihatnya dengan jelas, mereka akan menjadi sangat patuh, kata Kaisar Qing yang berdiri di sana. Di luar sungai darah tak berujung, terdapat 19 cahaya pedang berdiri tegak. Dan tentu saja, sebuah formasi pedang besar itu terbentuk. Formasi pedang saudara Qing memang kuat. Formasi itu dapat dengan mudah merobek aliran darahku, kata Luo Feng mendesak. Aliran air paling tidak takut untuk terkoyak. Kaisar Qing tersenyum. Aku telah menebas 19 pedang, dan kekuatan sungai darahmu yang tak berujung itu tidak hilang sama sekali. Namun selanjutnya, aku harus serius. Formasi pedangku disebut formasi pembunuh 3000. Formasi ini dibentuk dengan menyerap misteri formasi penyihir kuno. Meskipun dibatasi oleh aturan tertinggi dan kekuatannya terbatas, namun misterinya dapat ditampilkan sepenuhnya. Kaisar Qing tersenyum dan berkata, terimalah. Begitu suara itu jatuh, dalam formasi pedang raksasa ini, cahaya pedang tiba-tiba meledak. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan beroperasi. Seluruh formasi berubah menjadi hitam dan putih, mencoba memusnahkan seluruh sungai darah. Namun, sungai darah yang tak berujung itu sangat deras, dan cahaya pedang hitam dan putih itu mencoba mencekik. Cahaya pedang hitam dan putih itu nyaris tidak mencekik sebagian dari sungai darah itu, tetapi seberkas darah mengikis cahaya pedang itu, menyebabkan seberkas cahaya pedang itu runtuh. Sungai darah kehidupan, Kaisar Qing langsung memutuskan. Vitalitas setiap helai sungai darah sangat mengerikan. Sekali terkontaminasi, bahkan dapat merusak dan menghancurkan cahaya pedangku. Kaisar Qing berdiri di sana, dan cahaya pedang yang tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Dia sendiri seperti pedang, dan sungai darah yang dahsyat tidak dapat mengikisnya sedikit pun. Formasi pembunuh 3000. Alam pilar surgawi. Kaisar Qing memikirkannya, dan formasi pedang segera berubah. Di sungai darah yang tak berujung, pilar-pilar surga berkumpul dengan cahaya pedang berdiri. Setiap pilar sangat megah dan tinggi tak terbatas, dan secara alami menopang dunia yang luas. 36 pilar surga. Luo Feng menatap pemandangan di depannya dengan heran. Dunia yang luas ini, 36 pilar surga menyangga langit, benar-benar menjebak sungai darah yang dahsyat dan tak berujung. Saudara Yina, ini adalah 36 pilar, alam pilar surgawi yang telah saya pahami. Saya telah memahaminya sedikit dan mengintegrasikannya ke dalam formasi. Kaisar Qing berkata sambil tersenyum. Lihatlah, seberapa kuat itu. Dengan 36 pilar sebagai fondasinya, ia menopang dunia. Formasi pedang dunia ini memang luar biasa, kata Luo Feng. Dia merasakan niat membunuh yang tak berujung,
yang terkandung dalam 36 pilar cahaya pedang dan tertawa. Hahaha, tapi sungai darahku tidak sesederhana itu. Bangunlah. Kehendak spiritual Luo Feng yang besar menyatu dengan seluruh sungai darah tak berujung. Pada saat itu, seluruh sungai darah yang tak berujung itu seperti ular piton besar, dan ular piton itu tiba-tiba mengayunkan ekornya. Seluruh sungai darah yang tak berujung itu bersiul dan mencabuk salah satu pilar cahaya pedang. Bang! Pilar cahaya pedang ini tiba-tiba bergetar dan banyak keretakan muncul. Apakah sungai darah ini begitu misterius? Kaisar King diam-diam terkejut. Sungai darah yang tampaknya sederhana itu mengayunkan ekornya, tetapi pada kenyataannya kekuatan yang tak terbatas terus menyerbu. Batas atas kekuatan benua asal bukanlah ledakan serangan. Itu adalah ledakan terus-menerus. Hanya dengan ayunan ekor, retakan muncul di pilar. Bang! 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 Sungai darah yang luas itu bagaikan seekor ular besar bergulung-gulung dan mencabuk dengan liar, dan pilar-pilar cahaya pedang mulai runtuh dan tidak dapat distabilkan sama sekali. Kekuatan ini, apakah ini kekuatan Kaisar King dan penguasa galaksi? Raja dewa lain dari benua asal menyaksikan pemandangan ini dari jauh, termasuk para kaisar dari negara kuno Yanfeng dan para raja dari negara kuno Guntur, dan mereka semua merasa tercekik. Pilar-pilar cahaya pedang yang sangat tinggi dan sungai darah yang luas dan liar, semuanya adalah kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Ini adalah kekuatan di atas Raja Dewa. Kaisar King dan penguasa galaksi terlalu menakutkan. Para Raja Dewa ini gemetar. Binatang sektor dunia dari negara Tianmu juga menyaksikan dari jauh. Betapapun kerasnya aku berlatih, aku tidak dapat menembus batas. Aku makan dan minum sampai ke alam tertinggi, tetapi kemudian aku terjebak di alam tertinggi selamanya. Dibandingkan dengan mereka berdua, aku jauh tertinggal. Sejak awal, saya tidak mengandalkan pemahaman dan praktekku sendiri. Tiba-tiba, saya harus mengandalkan diri sendiri untuk berlatih. Dari yang tertinggi ke atas Raja Dewa, kemungkinannya tentu saja sangat rendah. Di atas Raja Dewa, penguasa 10.000 alam juga mengamati dari jauh. Berdasarkan jalan yang lengkap, serap misteri lainnya integrasikan ke dalam jalanku sendiri dan buat jalan itu lebih jauh. Namun, langkah ini terlalu sulit. Gumam, penguasa 10.000 alam. Penguasa 10.000 alam dapat memadukan beberapa misteri ke dalam Dao Agung, dan kekuatannya dapat ditingkatkan sedikit, tetapi itu jelas bukan perubahan kualitatif. Mungkinkah aku harus meninggalkan benua asal dan melihat dunia lain? Pikir penguasa 10.000 alam. Sebelumnya, satu-satunya yang lebih kuat darinya di era ini adalah Kaisar King, dan sekarang ada penguasa galaksi. Kembali ke pertarungan. Kaisar King menatap sungai darah yang dahsyat itu. Melolong tak terkendali, menyapu ke segala arah. Bahkan 36 pilar cahaya pedangnya runtuh satu demi satu. Tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan ini. Dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Yina, sungai darahmu memang luar biasa. Aku akan menggunakan bentuk terkuat dari 3.000 formasi pembunuh ini. 3.000 dunia. Begitu suara itu jatuh, miliaran cahaya pedang muncul dengan misteri yang tak berujung. Secara alami membentuk suatu formasi besar. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Di wilayah luas di sekitarnya, muncullah sebuah dunia dengan burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran, dengan daratan, langit, gunung-gunung yang tak berujung, dan bahkan beberapa makhluk biasa pun terlahir. Makhluk hidup telah lahir. 3.000 dunia dapat mengembangkan semua hal di dunia, meskipun jauh dari pengoperasian aturan tertinggi. Itu dapat dianggap sebagai sedikit pemahaman tentang bulu, kata Kaisar King. Dia muncul di dunia ini dan tersenyum pada Luo Feng. Sungai darah yang tak berujung di dunia ini hampir mengalir melalui separuh dunia. Tetapi ia ditekan oleh aturan yang tak terlihat. Kekuatan seluruh dunia menekan sungai darah, dan sungai darah menjadi sulit saat mengalir.
Sering-sering. Di sungai darah ada lebih banyak cahaya pedang yang menyala, memusnahkan untaian kekuatan sungai darah. Namun, sungai darah itu penuh dengan vitalitas yang tak terbatas, dan ketika untaian kekuatan dimusnahkan, ia secara alami akan memulihkan untaiannya. Sungai darahku yang tak berujung berjuang setiap kali bergerak, dan itu benar-benar ditekan. Luo Feng sangat terkejut. Ini adalah sungai darah tak berujung yang digerakkan oleh pola rahasia di Menara Bintang. Tapi itu ditekan. Saudara Yine, aliran darahmu sudah sangat misterius, dan dalam hal alam itu dapat dianggap sebagai tahap awal Kaisar Dewa. Di bawah batas kekuatan benua asal, meskipun aku memiliki sedikit keuntungan, aku tidak dapat menyakitimu sama sekali, kata Kaisar King. Aku tidak menyangka bahwa aku akan ditekan di benua asal. Luo Feng tersenyum. Saudara King, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau juga harus mengeluarkan harta rahasiamu. Berusaha sekuat tenaga. Kaisar King tercengang. Pergilah. Luo Feng berdiri di sungai darah yang tak berujung dan berteriak. Tiba-tiba menara 9 lantai yang gelap dan dalam mulai muncul di sungai darah yang tak berujung. Gemuruh. Begitu menara 9 lantai ini muncul, 3000 dunia di sekitarnya mulai bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Bumi, gunung, langit, semuanya hancur. Konfrontasi Luo Feng sebelumnya dengan musuh adalah mengaktifkan pola rahasia Menara Bintang untuk mengendalikan tubuhnya dan mengubahnya menjadi sungai darah. Pada saat ini, dia benar-benar dapat mengendalikan Menara Bintang itu sendiri untuk melawan musuh. Kekuatan ini, ekspresi Kaisar King berubah. Dia melihat bahwa begitu menara 9 lantai itu muncul, secara alami akan mengikis 3000 dunia, dan 3000 dunia itu mulai runtuh. Ini bukan harta karun rahasia biasa. Kaisar King merasakan kengerian harta karun rahasia ini. Setelah kemunculannya, ia menjadi sangat besar. Setelah kemunculannya, ia menjadi semakin besar dan secara alami menyebabkan runtuhnya ribuan dunia dan terus membesar, hancurkan semua sisi. 3000 formasi pembunuh Kaisar King tidak dapat digunakan lagi. Ini, Kaisar King menatap menara 9 lantai itu yang membuat jantungnya berdebar-debar. Harta karun rahasia ini pastilah harta karun rahasia yang disempurnakan oleh kehidupan Hunyuan. Di benua asal, harta karun rahasia jenis ini paling mudah diperoleh dari ruang tak terbatas, kata Kaisar King. Pada saat ini, Kaisar King juga merasakan adanya aturan superior di Menara Bintang. Itu jelas bukan harta rahasia yang disempurnakan oleh Kaisar Dewa biasa. Pada saat ini juga, semua pasukan benua asal melihat pemandangan ini dari jauh. Sebuah menara setinggi ribuan lantai muncul. Kekuatannya telah mencapai batas atas benua asal. Ada juga beberapa penetrasi dan erosi yang teratur dan mengerikan. Hanya dengan melihatnya saja membuat orang merasa takut dan putus asa. Sungguh harta karun. 3 ras alien utama memandangnya dengan iri, dan mereka semua merasa serakah dalam hati mereka. Itu mungkin harta karun rahasia yang disempurnakan oleh Yuan. Sayang sekali, itu ada di benua asal. Di benua asal, tidak ada seorang pun yang bisa merampoknya. 3 ras alien utama juga menyadari hal ini. Orang-orang kuat lainnya di benua asal juga benar-benar terkejut. Apakah penguasa galaksi mampu mengalahkan Kaisar King dalam hal kekuatan? Bagaimana menara 9 lantai ini begitu bisa mengerikan? Para kaisar dan raja semuanya merasakan hati mereka bergetar. Ternyata dia tidak mati-matian saat membunuh Kaisar Yuan. Setelah meluncurkan pagoda ini, kekuatannya terlalu mengerikan. Kaisar King yang sudah bersembunyi jauh juga segera berbicara. Saudara Yine, cepatlah kumpulkan harta rahasia itu. Tiba-tiba Menara Bintang menyatu dengan sungai darah yang tak berujung dan menghilang. Sungai darah yang tak berujung menyatu dalam sosok Luo Feng. Setelah bertanding dengan Kaisar King, Luo Feng yakin bahwa Kaisar King sama sekali tidak dapat merusak sungai darahnya. Jadi,
Luo Feng secara terbuka menggunakan menara bintang. Di seluruh benua asal, lawan yang layak menggunakan menara bintang terlalu sedikit. Tangan Luo Feng juga gatal. Kaisar Qing melangkah lebih dekat ke Luo Feng dan menatap Luo Feng sambil tersenyum. Saudara Yene sangat berbakat. Wajar saja jika dia mendapatkan harta rahasia yang ditinggalkan oleh senior Yuan. Aku juga mendapatkan harta rahasia yang ditinggalkan oleh senior Yuan, tetapi baru saja dibawa ke dunia luar lebih awal. Di masa depan, saudara Yene, kamu harus berhati-hati saat membawa menara 9 lantai ke dunia luar, Kaisar Qing mengingatkan. Karena sudah menjadi sasaran orang asing yang kuat. Saudara Qing, apakah kamu tidak takut dirampok? Tanya Luo Feng. Hahaha, berhati-hati saja. Masih banyak harta karun rahasia yang dapat disempurnakan oleh senior Yuan. Misalnya, harta karun tersebut dapat ditebus di ruang tak terbatas. Harta karun rahasia terkadang dirilis di beberapa tempat harta karun seperti alam Tianzhu. Luo Feng pun mengerti. Kaisar Qing menganggap menara bintangnya sebagai harta rahasia yang dipertukarkan di ruang tak terbatas. Semua harta karun rahasia yang dipertukarkan di ruang tak terbatas disempurnakan oleh kehidupan Hunyuan dan bahkan mungkin disempurnakan oleh senior Yuan sendiri, kata Kaisar Qing. Tentu saja nilainya bisa tinggi atau rendah. Yang tinggi bisa melebihi 100.000 poin hadiah, kata Kaisar Qing. Setiap harta karun rahasia dengan nilai lebih dari 100.000 poin hadiah dapat membuat Kaisar Dewa menjadi gila. Kaisar Qing menghela nafas. Harta karun dengan 20.000 hingga 30.000 poin hadiah jauh lebih umum. Luo Feng mengangguk. Beberapa harta karun yang bernilai 100.000 poin di ruang tak terbatas semuanya dapat membantu untuk keluar dari dunia asal. Saya belum pernah menebus harta rahasia sebelumnya dan saya tidak tahu perbedaan antara harta rahasia yang dipertukarkan di ruang tak terbatas dan menara bintang. Bagiku, menara bintang bukanlah hal terpenting dalam pertarungan, tetapi membantuku dalam latihanku. Luo Feng memahami hal ini dan memahami pola rahasia menara bintang akan sangat membantu latihannya di jalur kehidupan dan kematian. Jadi, meskipun dia pergi menjelajah keluar dunia asal, Luo Feng tidak berniat membawa menara bintang bersamanya. Saudara Qing, apakah ada praktisi yang pernah menebus harta rahasia dengan lebih dari 100.000 poin hadiah? Tanya Luo Feng. Benua asal kita tidak memilikinya, tetapi dunia asal lainnya memilikinya, kata Kaisar Qing sambil tersenyum. Senior Yuan telah meninggalkan ruang tak terbatas dan banyak dunia asal, dunia luar mengakui bahwa batas 100.000 poin hadiah di ruang tak terbatas adalah batasnya, dan harta karun yang mencapai batas ini setiap bagiannya sangat berharga dan bahkan dapat membantu Anda melarikan diri dari dunia asal. Sayangnya, terlalu sulit untuk mencapai 100.000 poin hadiah. Luo Feng juga setuju. Memang sangat setuju. Kemauan spiritualku berhasil dan aku juga mendapatkan 100.000 poin hadiah. Namun aku tidak dapat menukar semua poin hadiah hanya dengan satu harta karun. Warisan khusus dan warisan sempurna di rumah harta karun ruang tak terbatas juga sangat menarik. Harta karun rahasia yang nilainya sedikitnya 100.000 poin hadiah. Kelangkaannya dapat dibayangkan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.